Bentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram insyaallah. Yang mana bulan Muharram ini merupakan salah satu dari bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu di sini para alim ulama merangkumkan banyak amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di antaranya apa yang bisa kita lakukan ketika kita mau memasuki bulan Muharram, yaitu salah satunya yang pertama kita bisa membaca doa akhir tahun di akhir bulan Dzulhijjah. Jadi sehari sebelum Muharram, misalnya besok 1 Muharram, maka habis asar sehari sebelumnya itu kita membaca doa akhir tahun, dan habis maghribnya kita membaca doa awal tahun yang mana sudah memasuki tanggal 1 Muharram. Jadi kalau sudah habis maghrib, itu memasuki tanggal 1 Muharram, dianjurkan membaca doa awal tahun. Dan di situ juga kita boleh meminta ketika habis asar setelah membaca doa akhir tahun, kita minta sama Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang setahun yang lalu. Setelah habis maghrib kita membaca doa awal tahun, kemudian kita selingi, kita minta hidayah kepada Allah supaya tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kita menjadi lebih soleh dan soleha yang akan datang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa di sini dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun dan juga awal tahun? Petikan daripada salah satu hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, mulailah harimu dengan kebaikan dan tutuplah harimu dengan kebaikan." Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita supaya kita mengakhiri sesuatu dan mengawali sesuatu dengan kebaikan. Awali tahun kita dengan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang melebihi doa, karena doa merupakan inti daripada ibadah. Jadi akhir tahun kita ditutup dengan doa, awal tahun kita dimulai dengan doa. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang akan hadir dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya di sini para alim ulama juga menganjurkan kepada kita di tanggal 1 Muharramnya boleh kita memulai dengan berpuasa, puasa sunnah mengawali awal tahun kita supaya setahun yang akan datang kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian salah satu juga amalan di tanggal 1 Muharram itu membaca ayat kursi sebanyak 360 kali sesuai jumlah hari dalam setahun. Fadilahnya apa? Fadilahnya sepanjang tahun agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan orang lain kepada kita, baik kejahatan zahir yang berhubungan dengan fisik kita ataupun kejahatan batin seperti sihir, santet dan yang semisalnya. Dan di bulan Muharram itu juga ada fadilah buat kita untuk menjaga hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Di situ pada tanggal 10 Muharram itu banyak yang bisa kita lakukan, amalan-amalan soleh yang bisa kita contoh, yang bisa kita lakukan pada hari itu. Salah satunya puasa Asyura, yaitu yang mana fadilahnya bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Fadilah daripada puasa 10 Muharram atau hari Asyura. Dan di sini dianjurkan puasanya itu bukan cuma tanggal 10. Kenapa kok tidak hanya tanggal 10? Untuk membedakan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang Islam, kita orang Muslim lebih muliakan hari Asyura. Kita membedakan hari kita dengan orang Yahudi, yaitu dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Tapi di sini yang lebih dianjurkan adalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi bukan 10 Muharram doang. Tidak sehari 10 Muharram, bisa disambung dengan 9 10 Muharram atau tanggal 10 dan 11 Muharram, seperti itu. Fadilahnya itu bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Dan malamnya, malam Asyura itu diisi dengan banyak-banyak ibadah, yaitu dengan sholat tahajud, qiyamul lail, sholat hajat, ibadah kita ngaji, baca sholawat, baca istighfar, hidupkan malam hari Asyura itu. Dan pada tanggal 10 Muharramnya, di hari Asyura itu, kita dianjurkan untuk silaturahmi dengan keluarga kita, bersedekah, kemudian mandi sunnah, ziarahi para ulama, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim, dan juga memberikan nafkah kepada anak yatim itu
Dan ada satu lagi, meluaskan nafkah buat anak dan istri. Jadi di sini para suami bisa memberikan belanja lebih di hari Asyura, membahagiakan anak istrinya di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu dengan memberi nafkah lebih, memberi rezeki lebih kepada anak dan istrinya. Fadilahnya Allah akan luaskan rezekinya itu suami, rezekinya itu bapak sepanjang tahun insya Allah. Mungkin itu saja dari saya, semoga barokah, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.